از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali kita dapat menjumpai Anda dalam program Lafaz Al-Masih. Ini adalah sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat atau fatwa dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat jilid kedua. Saya Ahmad Mustafa dan pada episode kali ini kita telah kehadiran narasumber kita yaitu Maulana Arif Afandi. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu sikap munafik. Namun sebelum kita memulai bahasan kali ini, terlebih dahulu kita akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak ya. Baik Pak ya. Lancar aktivitas juga Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Pak. Sebagaimana tadi telah disampaikan, kalau tema kita adalah sikap munafik nih Pak. Ini mungkin sebuah tema yang menarik Pak ya. Dan mungkin terlebih dahulu sebelum kita ke pertanyaan, bisa Bapak sampaikan dulu sabda dari Hazrat Masih Maud terkait tema ini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam buku Malfuzat ya jilid 2, Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada jemaat beliau di mana beliau bersabda, dengar dan ingatlah, Allah Ta'ala tidak suka sikap seperti ini. Ya, sikap munafik maksudnya bermuka dua terhadap pemerintah yang baik. Kalian yang menjalin hubungan dengan saya dan kalian menjalin hubungan itu hanya demi Allah, berbuat baiklah terhadap orang atau orang yang berbuat baik terhadap kalian dan maafkanlah orang yang berbuat keburukan kepada kalian. Seseorang tidak akan dapat menjadi siddiq atau orang yang benar atau orang yang jujur selama dia belum menerapkan satu corak. Orang yang bersikap munafik menerapkan dua corak dan akhirnya dia akan ketahuan juga. Malfuzat jilid 2 halaman 27. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan konteks dari kutipan di atas itu gimana nih Pak nih? Baik, kalau kita lihat dari nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini ya, kita coba lihat per kalimatnya. Coba kita bahas per kalimatnya ya. Kalimat yang pertama itu Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita, dengar dan ingatlah ya. Dengar dan ingatlah bahwa Allah Ta'ala itu tidak menyukai sikap seperti ini. Ya, maksudnya sikap munafik. Ya. Yaitu bermuka dua kepada pemerintah yang baik. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini menjelaskan bahwa terhadap pemerintah yang baik kepada kita, jangan sampai kita itu meniadakan nilai-nilai kebenaran. Gitu. Ya, biasanya kan kalau kita ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita sulit sekali untuk menegakkan satu hukum. Itu biasa terjadi gitu. Misalnya Kang Opan sedang begitu baik sekali sama saya, namun ketika nanti Kang Opan melakukan satu pelanggaran syariat, saya jadi berpikir untuk memberikan sanksi kepada Kang Opan. Karena apa? Karena Kang Opan sudah begitu baik dengan saya. Artinya sikap saya adalah bagaimana saya itu harus menegakkan hukum syariat walaupun itu adalah keluarga kita, walaupun itu ada orang yang berbuat baik kepada kita, seperti itu. Itu kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya. Jadi pernyataan ini jelas menegaskan bahwa sikap bermuka dua ya, terutama dalam mendukung dan berpura-pura setia terhadap pemerintahan yang baik adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang seharusnya bersikap jujur ya, untuk menyampaikan pendapatnya tanpa harus berpura-pura mendukung pemerintahan yang tadi baik kepadanya. Ketika pemerintah tadi ternyata dalam perjalanan pemerintahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah
kalian yang menjalin hubungan dengan saya dan kalian menjalin hubungan itu hanya demi Allah, berbuat baiklah terhadap orang atau pihak yang berbuat baik kepada kalian dan maafkanlah orang yang berbuat keburukan kepada kalian. Gitu. Biasanya ya, ketika kita berlaku jujur terhadap seseorang tadi gitu kan, kemudian akhirnya dia marah kepada kita, maka kita harus memberikan nilai-nilai kebajikan kepada orang yang berburuk sangka kepada kita tadi. Itu ini hal yang biasa terjadi ya. Ketika kita menerapkan nilai-nilai kebenaran ya, tidak munafik tadi ini, maka orang yang tadi senang dengan kita jadi tidak senang. Itu seperti itu. Orang yang tadi senang jadi tidak senang, sehingga kadang dia itu melakukan suatu keburukan kepada kita. Dan tatkala ini terjadi, Hazrat Masih Maud menasihatkan kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut, berbuat baik kepada orang tersebut, seperti itu. Kemudian beliau juga sampaikan bahwa seseorang tidak dapat menjadi siddiq atau orang yang benar atau orang yang jujur selama dia belum menerapkan satu corak. Ya, ini corak seperti apa? Corak yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu apa? Kebenaran. Senantiasa dia menjalankan nilai-nilai kebenaran. Kejujuran tadi dia lebih kedepankan keinginan Allah Ta'ala ketimbang keinginan diri dia sendiri. Seperti itu. Nah, oke, baik. Secara sekilas lah seperti itu. Berarti dalam sidik itu menerapkan satu coraknya itu adalah corak tadi yang Bapak jelaskan adalah kebenaran Pak ya? Iya. Atau kejujuran ya? Kejujuran. Nah, lalu bagaimana Pak cara agar seseorang itu bisa menjaga kejujuran dan tidak terjebak gitu dalam sifat munafik gitu Pak? Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus dia perhatikan ya, agar dia itu tidak terjebak dalam corak kemunafikan. Yang pertama yang harus dia pahami adalah bahwa dia harus menjalankan apa yang menjadi tujuan hidupnya diciptakan. Ya, ini apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala, konsekuensinya adalah kita harus siap apapun yang diperintahkan Allah, kita harus siap untuk menegakkannya. Ya. Jadi ini yang harus senantiasa kita ingat. Kalau kita lupa akan tujuan ini, maka hidup kita tadi itu ya sembarangan saja, mengikuti hawa nafsu saja gitu. Tapi kalau kita mengingat bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan yang namanya ibadah itu apa yang diperintahkan Allah Ta'ala itu adalah menjadi pegangannya, maka itulah yang harus menjadi pegangan dia ya. Jadi tidak ada pikiran kemana-mana dan lain sebagainya. Ketika seseorang bisa menerapkan ini saja, maka insya Allah dia akan jujur dalam setiap apapun yang terjadi terhadap dirinya, seperti itu. Baik Pak. Lalu ada nggak Pak kisah atau teladan dari Rasulullah atau bahkan dari para sahabat beliau yang menunjukkan pentingnya itu bersikap sidik Pak? Ada, kalau kita lihat di dalam sejarah, bahkan Rasulullah SAW sendiri ya, kita ketahui sebelum masa-masa pendakwaan beliau sebagai utusan Allah Ta'ala, ya beliau dikenal sebagai Al-Amin. Ya, artinya orang yang terpercaya, orang yang memang dalam perilaku, dalam sikap itu menunjukkan kebenaran. Makanya dijuluki Hazrat Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Begitu juga seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an pun ini menerapkan nilai-nilai kebenaran. Tatkala orang-orang Mekah pada saat itu menolak tentang kenabian daripada Hazrat Rasulullah SAW, namun Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika beliau mendengar bahwa Hazrat Rasulullah SAW mendakwakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala, maka beliau membenarkan apa yang didakwakan oleh Hazrat Rasulullah SAW tanpa harus berpikir panjang. Tanpa harus berpikir panjang maksudnya apa? Maksudnya ya tadi ketika saya mengimani Rasulullah SAW, saya bakal ditentang, saya bakal diusir, saya bakal di ini. Tidak ada berpikir seperti itu. Jadi Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala begitu luar biasa menunjukkan sikap siddiq tadi.
tanpa ada ketakutan sama siapapun dan tanpa ada keraguan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau selama hidup bersama Rasulullah SAW, beliau melihat bagaimana akhlakul karimah Rasulullah SAW, dan itu sudah menjadi bukti nyata tentang kebenaran Rasulullah SAW tanpa harus dijelaskan lagi, beliau sudah meyakini itu, maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq seperti itu tadi, itu. Itu salah satu contoh lah. Dari kehidupan Rasulullah SAW, kemudian dari para sahabat pun ini terlihat seperti itu dalam corak-corak yang luar biasa. Baik. Berarti memang tadi Hazrat Abu Bakar memang pantas ya mendapatkan gelar As-Siddiq itu tadi Pak ya. Lalu Pak, saya ingin bertanya tadi soal kehidupan sehari-hari nih dalam konteks kita berkegiatan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengidentifikasikan sikap munafik tadi Pak, sikap bermuka dua gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi ya, Allah Ta'ala itu telah luar biasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita gitu kan. Kalau kita buka di dalam awal-awal surah Al-Baqarah ya, Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang munafik gitu kan. Tujuannya untuk apa? Selain orang-orang munafik, ada juga Allah Ta'ala menerapkan tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa, ciri-ciri orang-orang ingkar. Kenapa Allah Ta'ala itu memberikan penjelasan begitu kepada umat manusia, ya, khususnya umat Islam, adalah agar manusia itu bisa mengidentifikasi sifat-sifat tadi. Apakah dia termasuk sifat orang beriman ataupun orang munafik gitu kan. Oleh karena itu ketika kita membaca ayat-ayat Allah, kemudian kita merefleksikan dalam diri kita, maka akan terlihat. Contoh sederhana, ketika Allah Ta'ala menyatakan tentang ciri-ciri orang-orang munafik misalnya, ya, ketika dipercaya dia berkhianat. Kemudian ketika dia ngomong satu A ke yang satu beda dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran, ya bahasa kitabiah itu dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dari antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Wa ma hum mu'min, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, ciri-cirinya Allah Ta'ala katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka katakan sesungguhnya kami berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Terkadang ya tadi ini tidak merasa bahwa dia melakukan sesuatu tadi hakikatnya adalah merusak, bukan memberikan kebaikan. Gitu kan. Oleh karena itu kalau kita ingin lihat apakah perbuatan yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala atau tidak, maka kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai barometer kita. Gitu. Contoh sederhana, ketika Islam menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Artinya dalam perilaku sikap kita juga harus memperlihatkan kedamaian. Seperti itu. Jangan perilaku dan sikap kita menunjukkan ketidakdamaian, ya, permusuhan satu dengan yang lainnya seperti itu. Dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa apakah kita termasuk di antara orang-orang munafik atau tidak, seperti itu. Berarti memang orang munafik itu pertama ucapannya tidak bisa dipercaya Pak ya. Kadang berkata apa berubah-ubah, kemudian berkata A, kemudian berkata B gitu. Atau sifatnya berbeda misalnya di depan kita atau di belakang kita. Tadi ada yang menarik juga Pak, tadi Bapak bilang kadang orang yang munafik itu nggak sadar kalau mereka melakukan atau bersikap seperti itu. Nah, cara menyadarkannya itu gimana Pak? Iya. Maka kembali lagi dari hasil yang dia lakukan atau yang dia perbuat itu, ya, dampaknya baik atau tidak. Ya, jadi seseorang itu harus menyadari, harus berusaha untuk menyadari setiap apa yang dikerjakannya itu membawa kebaikan atau tidak, atau justru sebaliknya membawa keburukan. Nah, dan itu tanpa disadari nanti dia akan tahu, akan sadar. Kenapa? Karena tadi Hazrat Masih Maud Salam sendiri menjelaskan di akhir kalimat, beliau sampaikan bahwa sepandai-pandainya orang-orang munafik tadi ini menyembunyikan rahasia-rahasianya, suatu saat akan terbongkar gitu. Artinya suatu saat dia akan menyadari bahwa perbuatannya itu
adalah tidak benar. Sikapnya itu tidak benar gitu. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang memang sengaja munafik. Karena ada orang-orang yang sengaja munafik di masa Rasulullah SAW itu memang untuk menghancurkan Islam niatnya. Mereka datang ke orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka mengatakan justru kami mengolok-olok mereka. Berbeda halnya dengan orang yang benar-benar munafik seperti itu. Terkadang ada golongan munafik yang memang tadi tanpa dia sadari, jadi dia merasa berbuat benar, ternyata tindakannya tidak benar. Seperti itu. Sekarang banyak terjadi di dunia Islam saat sekarang ini, ya, menyatakan bahwa apa yang dilakukan yaitu benar dengan merusak tempat ibadah, kemudian merusak kafe-kafe dan lain sebagainya. Mereka mengatakan itu benar. Padahal sesungguhnya itu tidak benar. Kalau bercermin kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam di masa-masa awal ini seperti itu. Nah, kepada orang yang tadi sengaja bersikap munafik itu, nah itu kita nasihati atau kita biarkan saja nanti apa kan kalau istilahnya nanti Allah sendiri yang menghukum gitu, itu bagaimana Pak? Iya, biasanya ya orang-orang yang dengan sengaja dia menyusup di Islam untuk menghancurkan Islam dan sebagainya, maka Allah Ta'ala itu akan membuat satu rencana yang khas terhadap orang tersebut. Ya, bahasa sederhananya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah Ta'ala juga punya rencana. Jadi sebaik-baik rencana yang mereka masukkan melalui penyeludupan dan lain sebagainya, jadi orang-orang munafik tadi itu dan sebagainya, itu akan terbongkar dan usaha-usaha yang mereka lakukan tidak akan pernah berhasil. Dan ini terjadi di dalam sejarah. Di dalam sejarah Islam itu terjadi gitu kan. Baik orang yang ingkar sama sekali maupun orang yang munafik sekalipun itu senantiasa digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik gitu Pak. Nah, di awal juga dikatakan bahwa kita itu tidak boleh atau berbuat jahat pada pemerintahan yang baik terhadap kita. Nah, sekarang kita ketahui bahwa di dunia saat ini Pak ya, banyak pemerintah yang justru bersikap munafik gitu dan terlihat jelas gitu. Kepada pemerintah seperti itu bagaimana sikap kita Pak? Kan kita sendiri sebagai Ahmadi dilarang ya yang namanya berbuat kerusuhan, huru-hara atau justru malah kita harus taat kepada pemerintah. Kepada pemerintah kayak gitu gimana Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat ya, Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim juga sudah memberikan penjelasan yang terang tentang nilai-nilai ketaatan. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada orang-orang yang memimpin di antara kamu. Selama seruannya tadi itu, ya seruan-seruan yang memang tadi membawa kepada kebaikan dan lain sebagainya, ya tidak masalah kita mentaati itu. Baik, betul. Seperti itu. Nah, namun ketika kita melihat ada sesuatu hal, suatu sistem yang mungkin menurut pandangan kita, sistem tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita jangan ikuti sistem tersebut. Oke. Seperti itu. Gitu. Misalnya contoh suatu negara tadi memaksakan diri orang-orang yang di negara tersebut harus mengambil uang riba misalnya. Contoh misalnya memaksakan harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu maka begini-begini dan sebagainya. Maka di situ kita harus mengambil sikap tegas. Ya, walaupun pemerintah niatnya baik ingin membantu melalui sistem-sistem tadi tersebut, tapi ketika sistem tadi bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala mengenai riba dan lain sebagainya, maka sudah selayaknya kita tidak mentaati apa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Baik. Seperti itu. Berarti bukan karena kita tidak mentaati, cuman memang karena tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam atau hukum-hukum Allah Pak ya. Baik Pak, ini sebenarnya menarik bahasan kita dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuman karena kita dibatasi oleh waktu, saya masih ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih
pesan utama yang bisa kita ambil atau tarik dari nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita nih Pak? Iya, di sini ada beberapa pesan-pesan utama yang beliau sampaikan di dalam sabda beliau yang sangat luar biasa kalau kita bisa amalkan ini. Ya, ini di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menasihatkan kepada kita agar kehidupan kita ini penting untuk menanamkan ketulusan, kejujuran, ya, jauh daripada sikap-sikap munafik, ya. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada kita agar senantiasa menjauhi sikap munafik, ya. Karena kejujuran, ya, dalam perkataan, dalam perbuatan ini adalah sesuatu hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika perkataan dan perbuatan tidak selaras, maka ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dibenci di sisi Allah taala seorang yang mengatakan sesuatu namun perbuatan yang berbeda. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam juga di sini menasihatkan kepada kita, tatkala orang yang kita berbuat baik tadi itu kan, kemudian kita menegaskan kepada dia karena kita memang jujur untuk menegakkan kebenaran, kemudian sikap dia ternyata berbalik, menyerang kita, menghina kita, maka sikap yang harus kita lakukan adalah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut dan memaafkannya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Walaupun bahasan ini sebenarnya masih bisa digali lagi lebih banyak Pak ya. Cuman kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akhiri dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Sampai di sini dulu Pak ya. Sekali lagi jazakumullah Pak atas penjelasannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahasan kita tentang sikap munafik ini telah selesai. Terima kasih pada Bapak Maulana Arif sebagai narasumber atas ilmu dan penjelasannya. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyimak program Lafaz Al-Masih hingga akhir. Kita akan kembali dalam pembahasan yang berbeda tentunya di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده